Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Happy. Nah, di video kali ini saya akan memberikan info tentang kesehatan, tentang penyakit diabetes. Tonton videonya sampai habis ya. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung pada penderita diabetes. Pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Jenis-jenis diabetes. Secara umum diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik, atau resistensi sel tubuh terhadap insulin sekitar 90-95%. Penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Selain kedua jenis diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Apa saja faktor resiko penyakit diabetes mellitus atau DM? Faktor resiko yang tidak bisa diubah.
dan trigliserida abnormal. Seseorang yang memiliki kadar kolesterol baik atau HDL yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih berisiko mengalami diabetes tipe 2. Khusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Diagnosis diabetes. Gejala diabetes biasanya berkembang secara bertahap, kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, maka orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin, di antaranya adalah orang yang berusia di atas 45 tahun, wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil, orang yang memiliki indeks massa tubuh atau BMI di atas 25, orang yang sudah didiagnosis menderita prediabetes. Tes gula darah sewaktu. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam tertentu secara acak. Tes ini tidak memerlukan pasien untuk berpuasa terlebih dahulu. Jika hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula 200 mg atau DL atau lebih, pasien dapat didiagnosis menderita diabetes. Tes gula darah puasa. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada saat pasien berpuasa. Pasien akan diminta berpuasa terlebih dahulu selama 8 jam. Kemudian menjalani pengambilan sampel darah untuk diukur kadar gula darahnya. Hasil tes gula darah puasa yang menunjukkan kadar gula darah kurang dari 100 mg atau DL menunjukkan kadar gula darah normal. Hasil tes gula darah puasa di antara 100 sampai 125 mg atau DL menunjukkan pasien menderita prediabetes. Sedangkan hasil tes gula darah puasa 126 mg atau DL atau lebih menunjukkan pasien menderita diabetes. Tes toleransi glukosa. Tes ini dilakukan dengan meminta pasien untuk berpuasa selama semalam terlebih dahulu. Pasien kemudian akan menjalani pengukuran tes gula darah puasa. Setelah tes tersebut dilakukan, pasien akan diminta meminum larutan gula khusus. Kemudian, sampel gula darah akan diambil kembali setelah 2 jam minum larutan gula. Hasil tes toleransi glukosa di bawah 140 mg atau DL menunjukkan kadar gula darah normal. Hasil tes toleransi glukosa dengan kadar gula antara 140 sampai 199 mg atau DL menunjukkan kondisi prediabetes. Cek kadar gula darah. Cek kadar gula darah menunjukkan kadar glukosa dalam darah. Hasilnya membantu mendeteksi masalah diabetes. Hasil tes normal jika kadar gula dalam darah kurang dari 100. Gejala penyakit diabetes mellitus atau DM. Gejala utama, sering kencing atau poliuri, cepat lapar atau polifagia, sering haus atau polidipsi. Gejala tambahan, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Diet diabetes mellitus atau DM dilakukan dengan pola makan sesuai aturan. 3J, jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan BB memadai, yaitu BB yang dirasa nyaman untuk seseorang diabetes. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan, mengikuti prinsip porsi kecil.
Apakah diet untuk orang diabetes berbeda dari orang yang biasa? Diet untuk orang dengan diabetes adalah sama seperti untuk orang biasa. Orang dengan diabetes tidak perlu diet khusus. Pastikan bahwa diet sehat dan menjaga kebiasaan makanan yang sehat untuk mengontrol kadar gula darah. Diet sehat terdiri banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, serta batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Diabetes dan amputasi kaki. Diabetes dapat menyebabkan dua potensi ancaman untuk kaki yang dapat menyebabkan amputasi, yaitu kerusakan saraf atau neuropatik diabetik. Ketika jaringan saraf di kaki rusak, sensasi rasa sakit menjadi berkurang. Itu sebabnya kaki dapat terluka atau terpotong tanpa penderita menyadarinya. Yang kedua, mengurangi aliran darah. Diabetes juga dapat mempersempit pembuluh arteri sehingga dapat mengurangi aliran darah ke kaki dengan kurangnya darah untuk memberi nutrisi pada jaringan kaki. Maka luka menjadi sulit untuk disembuhkan. Luka kecil yang tersembunyi di bawah kaki dapat cepat berkembang menjadi luka besar yang parah. Luka dan infeksi yang terlanjur parah dapat menyebabkan dilakukannya amputasi kaki. Pemeriksaan dan perawatan kaki pada penderita kaki diabetes mellitus bertujuan untuk mencegah terjadinya luka. Pemeriksaan tersebut sangatlah penting karena untuk mencegah kerusakan saraf kaki yang bisa mengakibatkan kaki penderita tidak bisa merasakan nyeri sama sekali. Bagian yang diperiksa adalah punggung kaki, telapak kaki, sisi kaki, dan sela-sela jari. Mengapa orang dengan diabetes harus berhati-hati dengan kaki mereka? Masalah kaki merupakan penyebab penting dari komplikasi pada individu dengan diabetes. Sirkulasi darah di tungkai dan kaki dapat menjadi buruk dan menyebabkan jaringan saraf di kaki rusak. Sensasi rasa sakit berkurang sehingga kaki dapat terluka tanpa penderita menyadarinya. Nutrisi ke jaringan kaki berkurang sehingga luka sulit disembuhkan. Pasien berisiko untuk terjadi masalah kaki lebih sering pada usia lebih dari 40 tahun. Menggunakan beberapa bentuk tembakau atau merokok atau tembakau kunyah, mengalami penurunan sensasi dan aliran darah ke tungkai dan telapak kaki. Cacat anatomis, riwayat ulkus kaki, amputasi sebelumnya. Luka kecil yang tersembunyi di bawah kaki dapat cepat berkembang menjadi luka besar yang parah. Luka dan infeksi yang terlanjur parah dapat menyebabkan dilakukan amputasi kaki. Ini adalah contoh dari gambar diabetes basah. Cegah amputasi dengan senam kaki diabetes. Ayo kita belajar bersama senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes. Senam kaki dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil kaki, dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki atau deformitas. Langkah yang pertama, latihan senam kaki dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, dan tidur. Yang kedua, senam kaki dapat dilakukan dengan cara menggerakkan kaki dan sendi-sendi kaki, misalnya berdiri dengan kedua tumit diangkat, mengangkat kaki, dan menurunkan kaki. Yang ketiga, latihan senam kaki diabetes dapat dilakukan setiap hari secara teratur, di mana saja, bisa sambil bersantai bersama keluarga maupun menonton televisi. Ketika kaki terasa dingin, lakukan senam kaki diabetes. Yang keempat, gerakan dapat berupa gerakan menekuk, meluruskan, mengangkat, memutar keluar atau ke dalam. Selain itu, gerakan mencengkram dan meluruskan jari-jari kaki juga menjadi bagian dari senam kaki diabetes. Nah, itu tadi adalah senam kaki untuk penyakit diabetes.
Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari komplikasi DM? Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makanan model T yang terdiri dari kelompok sayuran, ketimun, labu siam, tomat, wortel, bayam, dan lain-lain. Karbohidrat, nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, dan lain-lain. Protein, ikan, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Pengolahan sayur, karbohidrat, protein, tidak menggunakan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Diet pada diabetes mellitus, cara pengaturan makanan. Yang pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Yang kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain. Dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim. Nah, itu tadi adalah info kesehatan tentang penyakit diabetes. Semoga bermanfaat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ingat pesan ibu, selalu memakai masker. Dan jangan lupa juga support channel aku terus dengan cara klik tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi.